Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Saya berwasiat untuk diri saya sendiri, umumnya untuk jamaah sekalian, mari kita berikhtiar untuk sedapat mungkin meningkatkan kualitas kebaikan kita, kualitas takwa kita, yang merupakan kumpulan dari sekian kebaikan. Meskipun satu strip, meskipun satu derajat, tidak apa-apa, ada peningkatan insyaallah. Jamaah sekalian, Rabu ini saya tidak bicara tentang sirah nabawiyah karena ada sesuatu yang saya dapatkan ketika kemarin oleh Allah diuji gitu. Dan mudah-mudahan ini ada kesamaan atau siapa tahu kita juga jamaah mengalami gitu kan, sakit dan kemudian kira-kira dibaliknya apa. Mudah-mudahan kita samakan nanti. Hikmah dibalik kesembuhan atau usia yang oleh Allah dipanjangkan. Kita mulai. Dalam satu kesempatan Rasulullah SAW sedang ngariung dengan para sahabat di depan masjid. Kemudian Rasul ngambil sebuah ranting, kemudian membuat lingkaran, kemudian garis-garis. Seperti inilah kurang lebih gitu. Nah, apa itu garis-garis dan apa ini lingkaran? Ini menyimbolkan manusia dengan umurnya. Bahwa manusia begitu lahir di titik hitam ini, garis ini. Ya, dia lahir kemudian oek-oek begitu. Di usia tertentu mungkin dia mengalami sakit yang parah. Diuji oleh Allah orang tuanya terutama, kesabaran orang tuanya. Maka ada garis di sini. Garis ini menunjukkan bahwa ada jeda, ada ujian, cobaan. Tadi oleh Kang Doni disebutkan ayatnya wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf dan seterusnya. Tapi ternyata Allah izinkan usianya masih panjang. Maka berlanjut terus begitu sini. Ya, mungkin di usia belasan tahun, 17 tahun sakit lagi gitu. Ya, apa itu tabrakan atau apalah gitu. Ya, ada jeda lagi, ada ujian lagi. Nah, kalau mohon maaf anak kecil tadi di usia 5 tahun kemudian meninggal, maka lingkaran anak itu kecil gitu. Ya, saya gambarkan seperti ini. Oh, maaf, tidak ada. Gambarannya adalah lingkaran kecil. Jadi meskipun ibunya merontak nangis darah sekalipun, tidak bisa hidup lagi anak itu. Kenapa? Karena sudah habis. Jadi titik dia hidup sampai ke lingkaran itu selesai begitu. Begitu. Tapi kalau ternyata Allah izinkan sembuh, dia hidup lagi, itu maka lingkarannya besar gitu. Ada juga yang usia 17 tahun meninggal. Oh, lingkarannya sebesar itu gitu. Lebih besar daripada bayi tadi. Ya. Mohon maaf, ada anak SMA 6 kemarin yang terlindas truk di depan dekat Musadad gitu kan. Karunya nih gelis gitu. Ya, ada kumaha tuh. Sudah sampai situ usianya. Ya, selesai. Ibunya nangis, bapaknya nangis, teman-temannya nangis, nggak bisa bangun lagi gitu. Tapi pernah juga ada pegawai Indomaret sama anak gadis. Dia naik motor pada saat pulang dari kerjanya, pegawai Indomaret. Kemudian truk yang di samping dia itu bannya pecah, bas gitu. Sampai kemuat dia terpental dan dari sini ada truk lagi. Zas. Itu kakinya dari mulai bawah lutut dua-duanya kegiles. Sepertinya dia akan meninggal waktu itu. Tapi ternyata Allah izinkan tidak dan dia hidup. Nah, itu artinya hanya garis saja. Dan dia terus berlanjut. Begitu. Sampai kemudian sakitnya berapa bulan dan dia kemudian terbiasa dengan kaki palsu dari bawah lutut ke sana. Subhanallah. Anaknya luar biasa, bagus, tegar dan sampai perusahaan Indomaret sendiri mempekerjakan lagi beliau padahal cacat.
Tapi karena melihat kesungguhannya, ingin membantu orang tua, gitu ya, maka berlanjut terus, subhanallah. Nah, mungkin di usia 30 segala macam sakit lagi, dan usia 50 tilu kena covid, gerek maut, bisa jadi gitu kan. Mungkin ada teman-teman yang meninggal, tapi dia 53 tahun, masih hidup. Ada pengentalan darah, gula darahnya naik hampir 300 gitu. Kemudian di dadanya sudah ada infeksi saluran pernapasan. Geus pimaotna lah kalau batur mah gitu. Tapi ternyata Allah izinkan semua, berita hanya gadis saja. Belum sampai lingkarannya habis. Meskipun begitu dia dirawat dan segala macam, satu saat mah tetap habis. Ibu sekalian, ada garis ya, ada kursor di sini. Nah, kalau sudah di sini selesai Pak Ibu. Tidak sakit, sehat, untuk olahraga, mamna sae, terhindar dari covid karena sudah tetap maut. Camat Bu, kita tuh tahu camat Bu? Calon maut. Kita semua camat begitu. Jadi ini yang jadi rahasia, lingkaran kita sebesar apa, ini yang jadi rahasia. Dan inilah barangkali kenapa kemudian Allah sembuhkan dan usia kita masih panjang. Ini sebenarnya Rasulullah SAW. Jadi bisa jadi di usia tertentu memang masih panjang dan Allah berikan usia panjang. Ibu sekalian, mohon maaf Asep Ridwan, tos diumumkan maut 3 kali. Tahun 2009 sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tiba-tiba pun biang telepon Kak Umina. Teteh, si AA. Naon mama? Mun si AA. Mun ayah si Ama dan nuju bobo. Ini masjid ada pengumuman Pak Asep R. Pada Asep Rahmat mengantunkan. Allahu Akbar. Kemarin terakhir Ustadz Suganda datang ke rumah. Baru, Assalamualaikum. Pas ketemu saya, Ustadz, mohon. Sana mawat. Kumaha si mungkin menuju covid buka bari. 3 hari. Terus karos bade ka dokter. Di masjid ada pengumuman Asep Ridwan. Asep Ridwan. Oh, mungkin Asep. Jadi nama Asep Ridwan ada 2 di Perum tuh. Yang betul Asep Ridwan, yang satu meninggal. Jadi subhanallah, Allah berikan sampai usia hari ini masih panjang dan sehat lagi. Wallahu alam, tapi yang jelas satu saat makan habis. Dan kita semua tidak bisa mengelak. Ya. Kita lihat. Kok ada yang langsung ke sini nih sebentar? Ada yang terlewat ya. Oke. Di antara doa kita adalah agar disehatkan dan dipanjangkan umur. Ingin tuh sehat terus, bahagia dan sejahtera terus gitu ya. Saya kadang bingung mengamini, Ustadz, sing saterasa sehatnya diaminin tau Bu. Pun tak sehat terus, yang tegering terus piraun punya. Ya mangga lah gitu kan. Disangkanya gitu kan, ketika sakit itu tidak mengenakan dan ujian berat. Dan hati-hati padahal ketika sembuh pun itu adalah ujian. Ahli sufi mengatakan begini Bu, sebenarnya antara sakit dan sembuh, antara sakit dan sehat itu sama-sama ujian. Jangan disangka kita menyangka bahwa sakit saja ujian. Justru orang ketika sakit sadar diuji dan sabar. Tapi terkadang orang sehat jarang mengatakan saya sedang diuji. Pada sama ujiannya. Makanya apa yang disampaikan Rasulullah SAW kurang lebih dalam satu hadis, yang aku khawatirkan adalah ketika dunia dibentangkan di hadapan kalian. Karena terhadap dunia kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang diuji. Begitu. Ya. Ibu, mari sejak sekarang kita sadar itu, ketika sakit Allah tetap sayang,
ketika kita sehat pun kita tetap diuji, tetapi beda perlakuannya antara sabar dengan syukur, kan gitu ya. Subhanallah. Nah ini, bahkan kalaulah ada ramuan untuk membuat hidup abadi, mungkin kita akan beli berapapun harganya, ibu geningan ayah serum, matak gelis peser, matak kenceng peser, ayah alat naon muter gini, payu gitu, nah kinclong deui. Bapak-bapak obat kuat, papayu tahu ke bapak-bapak. Sigana lamun ieu obat keur saumur hirup, sigana payunya. Aya teh beunu kitu, teu ayanya. Hanya ada di film deh yang begitu. Allah. Dulu ada film namanya The Time. The Time itu di sini. Jadi orang hidup itu ada di waktunya di sini. Ada misalnya 5.2 3.2, artinya 5 tahun deui gitu. Pas geus tinggal 30 menit deui teh kabang meser umur gitu. Meser umur, umur panjang deui umurna teh meser gitu. Yang parah itu di film itu disebutkan bankna dirampok. Jadi we umur teh dipegang ku seseorang dieu kudu meuli ka kaula. Eta jelema mikir teh kadinya masyaallah. Baik, tapi itu semua tidak akan pernah terjadi sebab Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dan menetapkan ajal bagi seluruh makhluknya. Sekali lagi sudah ditetapkan. Tetapi yang jadi rahasia adalah kapan dan di mana itu yang rahasia. Ibu sekalian, ini ada satu ayat yang harus kita camkan, ya. Kenapa ketika kita lewat kuburan kita harus berdoa, Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wa muslimatin insyaallah ana bikum lahikun. Salam sejahtera buat kalian ahli kubur. Insyaallah kami pun akan menyusul kalian. Kami pun akan beserta kalian insyaallah. Ini ayatnya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul adzim. Dan tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, ajal. Maka apabila telah datang waktunya, dia tidak dapat mengundurkan berang sesaat pun dan tidak dapat ditambah. Lantas apa artinya kalau begitu minta umur panjang? Kita suka minta kepada Allah, ya Allah, beri umur setahun lagi gitu kan. Kalau Ramadan, ya Allah beri umur setahun agar aku bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Sebenarnya cek Allah teh gombal. Saat Ramadan ke Ramadan anger teh robah. Geus subuh sare deui gitu. Allahu Akbar. Bada duhur sare deui. Nah mending teuing sare teh menghemat energi gitu bahasa teh. Eta teh tiap tahun gitu, tapi hayang we ditambah. Artinya teh sieun maot anger eta teh. Dabongan geningan kualitas amal dengan umur itu tidak berubah. Harusnya kalau mau, Ibu, nanti kita akan bahas ada yang disebut dengan umur kualitas atau umur kuantitatif. Nanti mudah-mudahan sampai. Hanya lihat ini satu gambaran bagaimana orang habis lingkarannya, Pak. Ini sedang berjalan, ya kok tidak ada tadi Allahu Akbar. Ibu wawartos bu kedah nanti. Paingan arah lohok itu. Ada nggak? Bahasanya belum muncul. Oke, kembali saya ulang sedikit. Ini Bu ya, kita ingin sehat, bahagia, sejahtera. Bahkan kalaupun ada ramuan untuk hidup selamanya, mungkin kita beri berapapun. Tetapi semua itu tidak akan pernah terjadi sebab Allah telah menentukan dan menetapkan ajal seseorang. Ini ayatnya. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita akan lihat ini satu bukti benarnya ayat Allah. Ada dua orang, saya pandang ini suami istri.
sedang berjalan. Apa yang terjadi? Coba lihat dulu. Allahu Akbar. Lihat di sebelah sana nggak ada mobil yang lepas bannya atau nggak kelihatan. Tapi kenapa kena ke orang ini gitu? Dan orang ini sampai meninggal. Kenapa pada saat itu dia sedang berjalan di arah sana? Begitu. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Begitu, Pak. Dan inilah yang harus dirasakan, bahwa hanya orang yang kafir saja yang merasa aman dari ancaman Allah. Kenapa kita tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut? Karena ada orang yang ditidurkan oleh Allah pada saat malam dan terus tidur selamanya. Tapi ada yang Allah bangunkan. Ini cerita dari Dr. Hani, istrinya Wabub. Ayahnya malamnya bercengkrama biasa, gitu. Nggak ada tanda-tanda meninggal. Kemudian ke kamar, semua anak juga tidur. Biasanya ayahnya bangun jam 4 sebelum subuh, sudah beres. Ini anak-anaknya sudah bangun, sudah adzan, kok ayahnya belum keluar. Sekali lagi tidak ada tanda-tanda sakit, nggak ada. Ya mungkin kalau sakit sepuh biasa gitu. Tapi ini nggak ada yang menunjukkan apa gitu. Begitu dibuka pintu kamarnya, sudah meninggal. Subhanallah. Makanya ibu sekalian, sebenarnya masing-masing kita sudah memilih cara mati kita, sebenarnya. Ya, sebenarnya. Dengan cara apa? Dengan cara lihat kita tidur seperti apa. Misalnya, tidur kita sudah dalam keadaan berwudu, sudah melaksanakan salat witir, kemudian diawali dengan membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Falak, kemudian An-Nas, kemudian kita baca Ayatul Kursi, kemudian kita tiupan. Didawamkan selama itu, mudah-mudahan saja kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, insyaallah. Dan mudah-mudahan kata-kata terakhir kita adalah kata-kata yang diucapkan pada saat doa sebelum tidur. Begitu. Tapi kalau tidurnya tidak punya wudu, kemudian dipayun TV na hurung keneh, mana na gesare gitu. Dukan begitu. Makanya Bu ya, dengan nugigireun tas saling mengingatkan yang masih punya wudu, aduh gitu. Minimal Ibu, ulurkan tangan dan raih tayamum, minimal itu. Boleh. Banyak ulama yang menyarankan. Kalaupun tiris Bu ya, jam 10:30, jam 2 beres begitu, ulurkan paling tidak tangan ke tembok tayamum. Rasulullah pada satu kesempatan senantiasa membersihkan dulu dan berwudu meskipun tidak mandi. Tapi juga pernah Rasulullah juga langsung tidur. Dan dalam keterangan itu minimal dengan bertayamum. Kenapa Ibu? Ada satu keterangan lain. Ini sekali lagi masing-masing kita sudah merencanakan dalam keadaan bagaimana tidur. Seseorang hamba begitu ditidur dan dia punya wudu, Allah titipkan satu malaikat antara kain dengan kulitnya. Wallahu alam di mana. Maka setiap dia bergerak, malaikat itu mengatakan, "Ya Allah, ampuni dosa orang ini." Kau nu aktif mah kadiu cek malaikat, "Ya Allah, ampuni gitu. Bahin naon malaikat. Da aya bunyi nu kitu nya, Kang Dodoy duka kitu bobona. Muih simut duka di mana gitu kan, bantal di haranaf gitu. Allahu Akbar. Ibu termasuk juga berjalan seperti ini. Ibu berangkat dari rumah ke masjidkah, ke pengkolankah, maka mulai dengan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Maka Allah akan berikan 4 kepada kita yang mengucapkan itu. 1 akan diberi hidayah, 2 akan dicukupkan, 3 akan dijaga, dan 4 setan akan nyingrai. Dengan mengucapkan apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala. Apalagi Ibu tambah dengan membaca ayat kursi.
Meski sekali, tapi daripada ngalamun, baca ayat kursi terus. Ada satu terangan menyebutkan, maka engkau akan dijaga oleh 70.000 malaikat. Masya Allah. Ini sekali lagi Allahu Akbar, kuasanya Allah mencabut nyawa siapapun berhak. Ya, maka sering kejadian ya, ada ya berangkat pakai motor tapi pulang pakai ambulan kan gitu ya. Ini maut gitu maksudnya. Subhanallah. Nah ini dia usia sejarah. Ada usia sejarah, ada usia nanti kualitas. Usia sejarah yaitu saat seseorang meninggal, banyak yang menyebutkan sebagai orang baik. Ya, ramah, suka membantu dan sebagainya. Inilah panjang umur. Yakni ketika banyak yang menyebut kita sebagai orang baik meskipun kita sudah meninggal. Banyak orang yang mendoakan kita. Usia sejarah. Antara Nabi SAW dan Fir'aun. Nabi SAW usianya panjang sampai hari ini. Usia biologisnya, saya sebut usia biologis atau usia KTP-nya itu 60 tahun. 60 tahun itu usia Masehi. Kalau usia Hijriah 63 tahun. Itu usia KTP atau usia kuantitas. Ya, kuantitas. Tapi Nabi SAW seolah masih hidup hari ini. Diperingati maulidannya dan seterusnya kan. Dan banyak orang yang kemudian menyebutkan kebaikannya. Kenapa? Nabi punya usia sejarah yang panjang. Dan lihatlah banyak ibu yang menamai anaknya Muhammad. Tapi hati-hati, Fir'aun pun punya usia sejarah. Tapi ayat tuh ibu nuhoyong putrana di menamian Fir'aun. Gideg sadayana. Mengapa? Karena Fir'aun usia sejarahnya panjang tapi jelek gitu. Gitu Bu. Ini ya, Al-Quran mengabadikan nama Fir'aun sekalipun. Meskipun ya namanya Ramses ya. Fir'aun itu adalah gelar. Tapi melekat menjadi nama Fir'aun begitu. Nah, pertanyaannya ibu sekalian, kira-kira kita akan dikenang apa oleh anak kita, oleh cucu kita, oleh teman kita, oleh tetangga kita? Akan apa yang dikenang? Aduh, Ibu Ida ini yogion eta bu. Begitu? Atau Atau gitu. Allah Akbar. Ada orang yang meninggal, ya, orang sekitarnya menangis, padahal dia tersenyum karena kesolehannya. Ada orang meninggal, orang-orang tersenyum, tapi dia menangis, medok sia. Karena yang begitu, Allah Akbar. Naudzubillah. Ibu, saya sudah ngobrol dengan Pun Bojo yang lamun abi maut, yang ngemut abi naon nak. Saya pernah dapat suatu cerita, Bu. Seorang suami meninggal, istrinya berpidato. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tahu, bapak-bapak ibu tahu suami saya soleh. Dia banyak kebaikannya. Tapi yang saya kenang bukan itu. Tentunya. Lantas apa? Sesuatu yang kecil tapi yang membuat sampai hari ini saya kehilangan. Apa katanya? Mendengkurnya. Yang saya maksud bukan apa-apa, tapi mendengkur dia ketika saya sadar dan dia membangunkan saya untuk sholat malam. Pak, manfaat Pak ngorok kayak gini. Ketika istrinya menerima hal itu sebagai bentuk baik, kedengaran mendengkurnya saat subuh jam 3, istrinya bangun dan kemudian dia melaksanakan tahajud. Itu yang kehilangan hari ini setelah suami saya meninggal. Hak bu dah. Pak ngen urang naon dikenangna gitu nya ku pasangan urang gitu. Ya Allah. Kalau kebaikannya alhamdulillah ya, tapi ya Allah bagaimana dengan kejelekannya?
Ada satu survei, Bu. Seorang istri dikasih kertas, seorang suami dikasih kertas, pulpen. Ibu bapak masing-masing silakan tuliskan kebaikan yang pernah dilakukan oleh pasangan masing-masing yang ibu bapak ingat. Yang kedua, dibaliknya, tuliskan kejelekan dan kekurangan yang ibu ingat tentang pasangan bapak dan ibu. Tulis lagi. Selesai, kemudian dipanggil per orang. Pasangan pertama, dari kebaikan yang dituliskan oleh pasangan yang pertama itu, hanya satu yang sinkron. Padahal dituliskan diminta tuh 5, tapi hanya satu yang diingat oleh kebaikan pasangannya. Dari 4 itu tidak ingat. Tapi begitu dibalik kejelekannya, semuanya sama, Bu. Artinya apa, Bu? Artinya yang diingat adalah kejelekan pasangan kita. Kebaikan nama Allah dengan izin bener Allah Akbar. Hati-hati, Bu. Ya, kembali nih, jangan terlama. Jadi kita dikenang apanya? Makanya sejak hari ini, ibu sekalian, kita tetap beramal soleh sebaik mungkin yang kita lakukan dengan keikhlasan. Orang akan mengenal kita, Bu. Orang akan mengenang kita. Pokoknya berbuat saja, lakukan saja. Tidak harus kemudian saya begini agar mereka, jangan ya, tetap saja karena Allah. Karena Allah yang akan menautkan hati mereka dengan kita, insya Allah. Ya, usia sejarah. Baik, kita lanjut. Nah, dia sering kita meminta kepada Allah dipanjangkan umur. Mana yang kita minta? Usia kuantitatif atau kualitas, atau usia kualitas, atau usia KTP tadi. Mau panjang umur secara hitungan 70, 80, 100, atau ada yang usianya 39 tahun tapi karyanya luar biasa, orang diajak kebaikan tuh banyak, kenangan-kenangan kebaikannya juga banyak. Mau mana? Dan sekali lagi, kadang-kadang kita minta kepada Allah itu diberi tambahan kuantitas. Minta kepada Allah, ya Allah, umur saya tambah setahun lagi, kan gitu biasanya gitu. Tanpa memperhatikan kualitas umurnya. Rek naon gitu. Mohon maaf, di usia panjang tuh. Kita akan lihat. Ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur 70 tahun, 80, 100 tahun dan seterusnya. Seandainya dikabulkan oleh Allah, seandainya, Bu, ya. Itu bisa jadi petaka. Sebab ternyata pada umumnya usia itu tidak dimanfaatkan untuk menebar kebaikan di muka bumi. Ngan sieun maot we gitu. Ya. Sieun maot we can siap cenah. Lagi pula kalau diperhatikan betapa tersiksanya orang yang sudah lanjut usia. Terkadang tidak lagi menikmati hidup bagian. Coba lihat, Bu, ada orang yang sudah usia tua. Makan pun sudah sulit karena giginya udah rontok. Penglihatannya sudah kabur, rek nonton film gituan. Mau mendengar apa? Karena telinganya sudah terganggu. Bahkan dia pakai alat bantu pendengaran. Allahu Akbar, gitu kan? Orang yang sudah tua gitu. Dan berjalan pun harus pakai tongkat atau bahkan dibantu oleh orang lain. Mirisnya lagi banyak kejadian anak-anaknya tidak mau mengurus mereka meskipun orang tua sangat menyayangi mereka sejak kecil. Allahu Akbar. Anaknya bahkan menganggap geus capek ngurus bapak jeung emak teh. Panjang umurna. Ada begitu, Bu? Ada. Ma, Pak, daripada emak teu kaurus ku abdi tos mama jeung bapak mah kapanti jompo. Allahu Akbar. Pada sejak kecil anaknya 6 diurus semua sampai besar. Ini ngurus 2 nu genep, tambah kedua genep lagi, suami istri tidak mampu dengan alasan sibuk. Allahu Akbar. Itu kalau usia, sekali lagi hanya usia KTP, usia kualitatif. Ingat, kualitas itu dibalik.
Ada kualitas, ada kuantitas. Ya. Misal nih contoh gambar ini, bukan yang sebenarnya. Ada orang yang pakai tongkat gitu kan. Bahkan miris lagi ada orang yang kacamatanya tebal karena sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Bahkan ada orang yang harus dengan kursi roda. Ya. Ada orang yang dikesinikan telendasi tapi naon? Selang infusan. Allah. Ada yang main dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya. Ada juga yang mainnya hanya dengan perawat. Tapi usianya panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, makanya kesimpulan Ibu sekalian, mohonlah kepada Allah itu terkait umur sebaiknya bukan usia panjang, tetapi diberi keberkahan usia. Ya, umur diberi keberkahan olehnya. Artinya diberikan sehat lahir batin agar dapat menjalankan pengabdian secara maksimal dalam kehidupannya sebagai bekal untuk kehidupan abadi. Seorang syekh pernah berkata begini, aku punya guru yang usianya hampir 100 tahun. Tapi dia tetap diberikan kemuliaan dan kekuatan. Sekali lagi kata kuncinya, dia tetap diberikan kemuliaan dan kekuatan. Di usia tua, pendengarnya masih berjalan, dia bahkan masih bisa melompat. Gitu ya. Ibu, Bapak, andai kita diberi usia sampai 100 tahun, kinten orang bakal tiasa lompat di kerkop, tiasa loncat, siga gadis Bali ibu-ibu gitu kan. Gadis balelina ya. Di usia 100 tahun kinten-kinten gitu, Bu. Atau ada kejadian di Kerwop, usianya entah berapa tahun, tapi udah ngedeg-deg. Nih, bade ka mana? Bade olahraga, cu. Udah mau training, Bu. Mau training. Terus ngadeg-deg, yang sehat nih, tecena. Alhamdulillah, bunya gak ada cita-cita. Mau ninggalin agak linu, Pak. Dulu mungkin ketika 5 tahun, 7 tahun lucu ya. Tapi kalau 70, 80 tahun lain lucu dan linu meninggalin. Nih itu ayeuna mah geus lain merhatikan awak. Perhatikan lagi deh akhlak gitu. Allah. Ini sidang kasihan kejadian Asep Ridwan komo badag kieu nya saha rek ngagotongna masyaallah. Sok sieun Bu terus, Pak. Allahu Akbar saha rek ngagotongna beurateun gitu ya. Nanti Pak, di usia tua mulia, terhormat, cerdas. Mengapa? Apa rahasianya? Ini dia yang sampai katakan. Ulama itu mengatakan, dulu ketika saya muda, saya jaga syariat Allah. Sekali lagi, Bu, resepnya kata beliau, ketika muda, ketika aku masih kuat, aku jaga syariat Allah. Dan hari ini ketika aku sudah tahu tua, Allah yang menjagaku. In tansurullah yansurkum. Masya Allah. Ternyata hadis juga mengatakan begitu. Ketika engkau menjaga syariat Allah, Allah yang akan menjagamu kelak begitu. Apa yang dimaksud dengan menjaga syariat Allah ketika muda? Itu tidak ada maksiat yang aku lakukan pada saat muda. Aku jaga syariat Allah. Dari yang haram, terutama ya yang tidak jelas, itu saya jaga, hindari. Dan alhamdulillah katanya sekarang Allah memberikan kemuliaan seperti ini. Allahu Akbar. Saya pernah ceritakan ke ibu, entah di sini, saya ketika naik angkot gitu kan, di Tasik, waktu itu saya mau ke AKK, naik angkot jurusan Cikoneng. Saya dengan istri diangkat, di sebelah sini ada bapak-bapak tua, usianya sekitar 70-80 tahun lah. Terlihat memang dulu ketika mudanya ganteng, bersih. Saya sudah tua juga kelihatan, tapi karena sudah tua sekarang dia ngedeg-deg.
di belakang supir duduknya gitu. Berjalan, entah ngobrol apa, tiba-tiba terdengar begini, "Pir, hayang umur panjang euy," cenah. Ya hoyong Pak Haji cenah. Jinah we euy cenah. Astagfirullah, saya terhentak itu. Saya saling pandang dengan istri. Allahu Akbar. Eta Gusti sudah setua itu, kemudian badan sudah ngadeg-deg, memberi nasihat ke orang muda, jinah we euy cenah. Tidak berapa lama dia turun, ngagepor turun teu jag-jag gitu, geus ngadeg-deg atuh. Ya Allah, naudzubillah min dzalik sakitan. Di usia segitu harusnya memohon pertolongan kepada Allah gitu kan. Ini menasihatnya begitu. Ibu sekalian, termasuk di antara doa yang senantiasa kita lantunkan hari ini, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Selain menjaga syariat Allah, ibu tetap berdoa apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu salah satu segmennya meminta kepada Allah agar pasangan, anak-anak dan saya disolehkan. Begitu, 3 itu. Tapi bagian terakhir waj'alna, ya Allah jadikan saya lil muttaqina imama. Saya untuk orang-orang yang takwa imam. Tafsirnya ternyata itu adalah saya untuk anak-anak saya. Begitu. Anak-anak saya ketika kecil bermakmum kepada saya ngurus begitu. Begitu. Dia tidak berimam kepada siapa. Dia tidak mengidolakan artis Korea atau siapa, tidak. Tapi tetap mengidolakan ayah dan ibunya pada saat dia masih kecil. Beranjak besar pun begitu. Tapi pada saat saya sudah tua, saya sudah lemah, maka jadikan anak saya yang dulu dia rawat oleh saya, dia jadi imam saya. Dan jadikan pula dia yang merawat saya. Itu doa itu, Bu. Jadi anak tidak terbersit di pikirannya menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Tidak sama sekali. Ya, andai mohon maaf hari ini ibu ada yang dititipi orang tua oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sanalah ayat yang berlaku. Fala taqul lahuma uff. Hari ini ibu sedang diuji. Jangan kau katakan pada orang tuamu kata uff dan lain sebagainya. Karena ayat itu berlaku hari ini. Nah, kita mengharapkan begitu ya. Anak-anak kita sekarang kita jaga, kita rawat. Besok lusa kita lemah, kita sakit. Bahkan mungkin kita sudah tidak berdaya apa-apa. Anak kita yang jaga. Karena ternyata anak kita juga berdoa itu. Ustaz, itu doa untuk mereka-mereka sudah nikah dan belum sudah punya anak, belum punya, bukan. Yang sebelum punya anak, doa itu silakan. Agar satu saat diberikan jodoh yang ujung-ujung soleh. Yang belum punya anak, agar kita satu saat diberikan anak, ujung-ujung anaknya soleh. Gampang dididik dan seterusnya. Begitu. Bagi mereka sudah punya anak, sudah punya pasangan, tetap doa itu. Maksudnya apa? Dalam proses kehidupan, pasangan saya berubah menjadi saleh. Mungkin dengan satu peristiwa, anak saya, istri saya, suami saya jadi berubah jadi saleh. Dan anak-anak saya terus mendoakan saya. Makanya ketika ibu berdoa untuk orang tua, anak kita lihat, anak kita dengar. Satu saat dia akan berdoa untuk kita. Subhanallah. Ini kan satu kecemasan lain ya. Yang akan dialami orang tua, kira-kira tua nanti bagaimana gitu. Makanya ada 2 ayat di Quran, Bu, yang bercerita tentang Nabi Syuaib diantaranya. Ma ta'buduna min ba'di gitu. Ya, yang ditanyakan siapa yang akan kau sembah setelah kematianku. Itu ada kisahnya. Ya, mudah-mudahan satu saat yang nanti kita akan bahas itu. Ya, baik, lanjut. Apa yang dimaksud Allah dengan memberi umur panjang? Nah, ini core-nya insyaallah di 10 menit terakhir. 1, Bu. Apa rahasianya atau maksud Allah kok kita disembuhkan? Kok kita diberi umur panjang? 1 ternyata adalah untuk meneguhkan ketauhidan kita. Semakin yakin bahwa diri ini tidak berkuasa. Diri ini tidak bisa apa-apa.
ujug-ujug teu damang, ti mana sumberna teu apa, Bu. Ya, kekhawatiran menderas, terus terang sieun sakit, sieun maut. Sampai ada teman saya mengatakan, "Pang manggilkeun dokter panghebatna, aing sieun paeh." Allah, ada yang begitu, ada. Ya. Dan tautkan pada saat lemah itu, pada saat itu, ya Allah, hanya Engkau yang berkuasa kepada kami. Engkau cabut saya, itu harus ada, Bu. Dan saya berkesimpulan, mungkin sama, bahwa nyawa saya itu hanya sebesar ini. Di sini, Bu. Ketika ini tertutup, selesai. Jangkung badak sekalipun. Kan gitu, napas, Bu. Guru saya hanya seminggu, bahkan dia tidak nyangka bahwa dia COVID, berangkat dengan anaknya pakai mobil sendiri, nggak dijemput sampai membawa ambulan, nggak, ke rumah sakit sudah penuh, ditolak, dia disinggahkan di rumah susun sana, Kang Dodo ya, di sana. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sehat. Ngan kami sonten aya kabar rerencangana ngantunkeun, ngedrop langsung. Kamis, Jumat, Sabtu ngantunkeun. Allahu Akbar. Sekali lagi, sakit itu kuatkan Allah. Ya, ini ayatnya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yakin. Bukan dokter, bukan obat, bukan infusan, bukan herbal, bukan Allah. Yakinkan, ini ketahuan. Apabila aku sakit, dialah yang Allah yang menyembuhkan. Yakin, Bu. Ya. Ini saya punya rekan, Ibu Haji, suaminya dokter. Meninggal pada saat dengan kondisi COVID, dokter itu. Padahal dokter, Bu, ya. Oh iya, dokter juga manusia kan gitu ya. Dan dia tidak bisa menyembuhkan, dia hanya mencari syariat gitu dengan obat, dengan pengetahuannya. Sekali lagi dia pun hanya mudah-mudahan cepat sembuh kan gitu ya kepada pasien. Dia tidak bisa menyembuhkan. Ini Nabi Ibrahim, Bu, yang husnudzon kepada Allah dan mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Nabi Musa pernah sakit satu saat. Kemudian oleh Allah ditunjukkan tuh makan daun itu, kalau itu kan helba itu. Maka Nabi Musa nurut, makan. Ternyata betul sembuh. Selang beberapa waktu dia sakit lagi. Tanpa meminta kepada Allah, dia langsung makan obat daun tadi. Ternyata tidak sembuh. Ya Allah, nah gitu kata Nabi Musa kurang lebih. Musa, bukan daun itu yang menyembuhkan, aku gitu. Maka ibu sekalian, untuk syariat itu boleh silakan berusaha, tapi bukan kemudian mendewakan dokter. Hebat dokter eta, enggak, jangan, Bu. Hebat obat ini, jangan. Dia hanya sebagai syariat. Ya, teman saya sembuh tidak dengan dokter, tidak dengan obat, tapi dengan pendekatan diri kepada Allah. Semata-mata kemudian diserahkan apapun. Ya Allah, upami Gusti badannya anak abdi anak mangga abdi tos ya. Mung hoyong teh hiji hapunten dosa-dosa abdi. Mung upami mah Gusti ngawidian abdi panjang umur, Gusti abdi teh bade bersyukur. Ternyata kepedihan dia lalui dengan senyum dari Allah Akbar, sembuh. Belum habis lingkarannya gitu. Itu masalahnya gitu. Ya, maka kita sekali lagi boleh berusaha dan berdoa ya. Baik, ini yang kedua, untuk meneguhkan ketauhidan kepada Allah, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, doa untuk rekan kita, saudara kita yang sakit. Bahasanya dalam hadis ini pasti sembuh asal nyawanya belum ajalnya belum datang. Yang kedua, untuk kita yang sakit itu dipegang yang mana sakitnya, kemudian ucapkan doa ini 7 kali. Kita lihat, Bu. Ini Ustaz Salim Basalamah.
misalnya dalam hadis sahih, siapapun yang minum seseorang muslim lalu dia membaca 7 kali. Potongannya sederhana. As'alullah al-azim Rabbul arshil azim ayyashfiyaka. Oke. Silakan Ibu catat. Foto maksud sim goreng teh. As'alullah al-azim Rabbul arshil azim ayyashfiyaka. Kanggo pameget. Ibu ngalayad, Bapak ngalayad. Wargi orang tedamang doa ya. As'alullahal azim Rabbul arshil azim ayyashfiyaka. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau yang maha agung. Engkau lah Rabbul arshil azim. Engkau lah Rabb yang memangku arasy yang agung. Ayyashfiyaka. Semoga engkau disembuhkan oleh Allah. Biasa Bu, kat sangkem paling teu uih ti dieu gaduh doa ieu. Kita coba lanjutkan Bu ya. Kalau laki-laki perempuan ayyashfiyaka. Pendek sekali doa. Astagfirullahaladzim, kami akan memohon atas nama Allah yang Maha Agung. Rabbul arshil azim. Rabbul arsh artinya pemilik singgasana. Azim yang agung. Ayyashfiyaka agar menyembuhkan. Kalau perempuan ayyashfiyaka. Saya ulang lagi. Astagfirullahaladzim. Rabbul arshil azim ayyashfiyaka. Atau perempuan yashfiyaka. Ini dibaca 7 kali. Apa kata Nabi SAW? Mulia sekali. Kalau dia mengucapkan 7 kali di depan saudaranya muslim yang sedang sakit, maka pasti Allah sembuhkan, ya, selama ajalnya belum datang. Kalau ajal sudah datang, tidak bisa lagi sembuh. Jadi ada jaminan kesembuhan. Ini bahkan tidak ada apa-apa ketika resep dokter. Dokter cuma bisa bilang semoga lekas sembuh. Wahyu mengatakan pasti sembuh. Baca 7 kali. Dengan tenang memahami maknanya. As'alullahal-azim. Aku memohon atas nama Allah yang Maha Agung. Rabbul arshil azim. Pemilik singgasana yang agung. Ayyashfiyaka akan menyembuhkan. Riwayat yang kedua adalah riwayat juga disebut dalam hadis sahih kata Nabi SAW, siapapun yang sedang sakit, dia buat dirinya sendiri atau orang lain, lalu dia memegang tempat sakitnya, bisa dadanya, bisa kepalanya, bisa perutnya, ya. Dia pegang, lalu dia membaca juga 7 kali. Bismillahi a'udzu billahi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Mangga Bu, dicatatlah Bu. Ada itu. Di sini Ustadz tidak menyebutnya dengan wa qudratihinya, tapi pada ditulis Bismillah a'udzubillah langsung min syarri ma ajidu wa uhadir. Begitu. Ya. Bismillah dengan menyebut namamu ya Allah, a'udzubillah aku berlindung pada Allah. Min syarri dari kejelekan ma ajidu apa yang sedang aku alami wa uhadiru dan yang sedang aku khawatirkan. Maksud sakit. Sambil dipegang, kalau batuk mungkin di sini. Kalau sakit jantung mungkin di sini. Kalau sedang sakit mah di sebelah sini. Kalau sakit usus buntu sebelah sini. Kalau ginjal mungkin sebelah sini dan seterusnya. Silakan. Ya, bismillah, a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ini Bu ya, sebenarnya ada 3 tapi 2 saja. Sekali lagi untuk orang lain yang tadi dan untuk kita. Ajarkan anak-anak kita. Yang selama ini mungkin Ibu juga sudah ada doa Allahumma rabbanas. Itu pun bisa. Tapi hadisnya lebihnya berapa? Pasti Allah sembuhkan kalau 7 kali dibaca. Ada itu, ada jaminan dari Allah. Ya. Ya, terus terang kemarin ketika Allah memberikan istirahat saya ini hampir tiap setelah sholat dibaca 7 kali. Sambil dipegang begitu doa-doa ini. Ya sekali lagi Allah masih memberikan waktu untuk kemudian bisa menghirup udara tambahan. Allahu Akbar.
Ini Bu ya, sekali lagi teguhkan ketauhidan kita, hanya Allah yang punya kuasa untuk itu. Baik, sudah Bu. Sebenarnya bisa nanti di-share di YouTube juga ada ini ya. Bisa, tapi kalau terlalu banyak YouTube nanti bisa ngaliwat. Baik. Yang kedua adalah bentuk syukur. Kalau tadi meneguhkan ketauhidan, yang kedua adalah bersyukur. Apa bersyukur? Berterima kasih dan untuk lebih baik. Ya Allah, alhamdulillah Kau berikan kesembuhan. Maka pulang ke rumah ya sehat, kemudian ya alhamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kadek Bu, biasanya keur sakit Pak Gusti, abdi teh bade ibadah. Bade infak. Pasian teh damang, ari geus damang mah lempeng deui gitu kan. Cek Allah teh maneh we. Ibu, anggap kita mah diberi kesempatan kedua, iya. Sebab orang yang mati pasti akan ngomong begitu. Lima akhir tadi ida ajarin korib. Ya Allah, kenapa engkau matikan aku? Fa as-sadaqu wa akum minas salin. Kan gitu ngomongnya. Ya Allah, kalau engkau berikan waktu sebentar saja, aku akan soleh dan aku akan berinfak. Itu bagi yang meninggal. Ya, yang meninggal begitu. Tapi kita mah alhamdulillah diberikan kesempatan, sok atuh wujudkan begitu. Ya, maka ini yang kedua, sekali lagi bersyukur pada Allah. Yang ketiga, yuk kita mulai niatkan ibadah tambahan, ibadah atau tambahan bekal. Ibu sekalian, kenapa dalam surat Al-Fatihah kita mulai Bismillahirrahmanirrahim, ada Malik Yaumiddin. Al-Fatihah. Itu menunjukkan bahwa apa? Yang kita lakukan dengan menyebut nama Allah, memuji Allah dan segala aktivitas itu orientasinya semua bermuara di Malik Yaumiddin. Ya Allah, kanggo akhirat abdi. Maka berbahagialah ibu yang waktunya banyak digunakan untuk taqarrub kepada Allah, misalnya di sini. Minimal 1,5 jam di sini. Dan pertanggungjawabannya jelas. Ketimbang hanya gogoleran, ninggalin nutup para ruku. Allah. Kan pertanggungjawaban susah. Atau segala jalan-jalan, window shopping tahu ya, terbuka duit Bu, tapi yang jalan-jalan. Kalau di Arab itu tawaf dengdek namanya. Ningali begitu, bari teu meulina naon terbuka duit. Itu waktu enggak dipakai. Bolehlah begitu, tapi baca istighfar, baca subhanallah, baca istighfar yang banyak gitu kan. Masya Allah. Bersedekah, beramal saleh sebagai bekal perjalanan yang jauh, dan entah berapa lama kita akan diberi kesempatan kedua. Masya Allah. Kemudian yang keempatnya lah naik peringkat sabar. Ini dia. Sakit yang parah, bahkan seolah-olah nyawa akan lepas, tapi ternyata dia diberikan kesembuhan lagi, tingkat sabarnya naik 1 derajat. Ini dia. Sabar tingkat pertama adalah ketika kehilangan sesuatu atau sakit sesuatu. Itu sabar tingkat pertama. Ya, Allah ambil keceriaan wajahnya ketika sakit. Maka banyak orang yang sakitnya, rasanya Allah ambil itu. Yang kedua, Allah ambil serela makannya. Ya. Dan yang ketiga, Allah ambil dosa-dosanya. Ketika sembuh, Allah berikan yang 2 dan yang 1 tetap Allah tahan. Allah kembalikan wajah cerianya dan Allah kembalikan selera hidupnya, tapi dosanya tidak dikembalikan. Allah tetap tahan. Itu tingkat pertama. Tingkat kedua, nah ini seperti Nabi Ayub alaihissalam, sakitnya 7 tahun, seolah-olah sudah sampai mendekati kematian. Ini sabar tingkat kedua. Harta geus habis gitu kan, Bapak Ibu gitu ya. Istri-istrinya juga tinggal kolot gitu. Anak-anak pada meninggal. Itu dalam 1 hari Nabi Ayub meninggal putranya lebih dari 1. Pernah kejadian begitu. Dia tinggal sendiri dan kemudian istri yang lain minta cerai gitu. Ya. Allahu Akbar. Angger Pak, nu satia nu kolot sedek gitu. Hampir sudah ini masajadun wa anta arhamur rahim.
Ya Allah, ieu nyawa abdi terus terancam. Tapi da Gusti Manu Maha Asih, mangga nyangakeun. Ternyata diberikan kesembuhan, nah itu sabar tingkat 2. Nah, sabar tingkat 3 adalah ketika perang. Eta matos. Nyawa terancam, rumah terancam, segala macam terancam. Tapi kita tetap sabar. Dengan apa? Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibu tong ngantosan perang, ti ayeuna ngucapkeun eta. Ya, atau hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Surat At-Taubah. Atau nu pendek tadi hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau digubruskeun kana seuneu itu mengucapkan kalimat itu. Karena sudah selesai gitu kan, mana ada orang gitu kan, tapi ternyata Allah berikan kesembuhan, itu sabarnya tingkat tinggi. Dan sabar yang diminta oleh Allah kepada kita juga sabarnya para nabi. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rasul. Sabarlah engkau seperti sabarnya para nabi ulul azmi. Bisi bu, ayeuna tos di Natuna teh tos ngawitan bade perang. Cina ngangken Pulau Natuna dan sekitarnya adalah milik mereka. Cek urang keheula eta teh urang. Skuadron kapal perang 4 sudah dikirim ke sana, Bu. Kemudian kapal laut juga sudah dikirim ke sana. Rek perang, Bu, Indonesia jeung Cina. Ngan Sir Jenderal Gatot, kita hanya mampu berperang 3 hari. Eleh ka ditu na, Bu. Bade kumaha itu. Tapi inilah kesabaran tingkat terakhir. Baik, yang terakhir, Allah masih memberikan kesempatan itu ketika Allah mau memperbaiki kesalahan kita. Maka istighfar yang kuat, taubat yang hebat, dan minta kepada Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, aku mohon rizki dari Engkau, taubat nasuha abdi sata'acan maut. Bahkan disarankan itu di sujud terakhir, Bu, disampaikan. Allahumma inni as'aluka rizqan taubatan nasuha qoblal maut. Gusti, paparin ka abdi rizki mangrupikeun tiasa tobat nasuha sata'acan maut. Apa tobat nasuha? Kita sudah tidak lagi melaksanakan dosa yang sama. Tapi kalau masih melaksanakan dosa yang sama, itu bukan tobat nasuha. Sudah tobat tapi belum nasuha. Tobat nasuha mah geus liren. Begitu. Istighfarnya ya kita lantunkan, mohon husnul khotimah dan mohon dicondongkan hati itu kepada Islam insyaallah. Oke, kesimpulan, kalau dipanjangkan umur, sembuh kembali, maka berbuat baiklah, beramal solehlah semaksimal mungkin di sisa hidup kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan pilihan karena Allah sangat sayang kepada hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ibu bapak, mudah-mudahan ada manfaat. Da ieu mah sadidinten masing-masing kita akan mengalami yang nama sakit. Tidak usah khawatir, yang jelas kita husnudzon pada Allah dan Allah sayang pada kita. Demikian, dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.